Pemasangannya simple aja, kita pakai single billet. Untuk billetnya billet AS Turbo Experience V2. Nah, ini untuk posisi kaca kalau Atomica reflektor kalau sudah dipasang ya, udah finishing. Nanti tetap kita pasang, kita tambahkan lem untuk mica reflektor. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, hanya single billet saja ya. Jadi kita konsepnya simple. Untuk kita nyalakan devilnya ya. Nah, ini devil dan nanti surroundnya juga bisa kita nyalakan juga. Oke, untuk video kali ini kita akan pasang ya, atau kita rakit billet untuk di motor Honda Beat tahun 2024 ya, atau Beat New atau Beat Deluxe New. Nah, ini untuk mica reflektor dan black housing atau cover box mica reflektornya ini kita pakai yang kosongan, tapi kita beli yang ori dan jadi ini yang kosongan aja, jadi levelingnya belum ada, belum terpasang. Nah, untuk pemasangannya nanti kita akan retrofit dan kita pasang untuk billet. Untuk perlengkapannya sudah ada bracketnya. Nah, ini bracketnya juga bisa beli. Nah, untuk bracketnya nanti kita pasangkan di black housingnya ini. Nah, di cover belakang nanti ada proses juga pencoakan dan kita tambah box retrofit. Nah, untuk pemasangan bracket juga kita pasang baut ya, baut pengunci pivot atas untuk kanan kiri. Jika teman-teman mau menggunakan engsel juga bisa, kita bagiin cara untuk simple-simple aja ya. Nanti untuk leveling kita pindah ke bagian sebelah pinggir ya, karena untuk posisi leveling untuk bracket ini di bagian pinggir. Jadi nanti untuk levelingnya kita pindah, kita pasangkan leveling lagi. Dan untuk surroundnya kita pakai surround yang COB ya, ukuran 70 mili. Nah, surroundnya surround COB aja. Dan nanti box-boxnya kita pakai box X3 atau X4 ya, untuk box hitam seperti ini. Untuk lampunya sendiri kita menggunakan billet AS Turbo SE Experience V2 ya, yang cahaya lampunya agak kekuning-kuningan. Oke, untuk lampunya kurang lebih juga teman-teman sudah paham ya, untuk lampu billet AS Experience V2. Oke, kita buka dulu lampunya, kita keluarkan dulu dari kantong plastik billetnya ya. Nah, untuk billetnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk AS Turbo Experience V2. Oke, untuk perakitannya nanti kita rakit dulu, tapi terlebih dahulu nanti kita akan retrofit aja dulu ya. Nanti perakitan untuk devil, untuk surround dan pemasangan ke bracket lampu nanti kita jelaskan juga di sini. Oke, untuk selanjutnya kita retrofit. Nah, untuk retrofitnya kita pakai ukuran box X4 ya. Ini X4. Untuk lebarnya kurang lebih 8 cm atau 7,5 cm. Untuk ukuran X3 dan X4 hampir sama. Kita mal dulu, kita garis seperti ini. Nah, kita garis seperti ini ya. Jadi sesuai dengan ukuran boxnya. Nah, lalu kita panasin. Kita panasin ini menggunakan korek ini atau kita panasin menggunakan heat gun supaya mudah kita potong ya. Jadi nggak keras. Nah, potongnya kita pakai cutter aja ya. Oke, pakai gerinda juga bisa, tapi saya rasa lebih mudah kita potong atau pencoakan kita panasin seperti ini dan kita coak atau kita potong menggunakan cutter aja juga sudah cukup. Oke, kita potong dulu sesuai ukurannya. Jadi bagian levelingnya kita potong. Nah, ini bagian bawah juga sama ya, kita panasin dulu. Nah, kalau udah panas seperti ini mudah untuk dipotong menggunakan cutter atau menggunakan pisau. Nah, jadi nggak keras untuk dipotong ya. Oke, sudah terpotong semua keliling, kita lepas dan nanti kita pasang untuk boxnya ya. Nah, potongnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk lebar potongan ini hanya sekitar 7,5 cm atau 8 cm. Nah, sudah terpotong, tinggal kita rapiin dan nanti kita tambah box. Dan untuk dudukan leveling nanti kita pindah ke bagian samping. Nah, untuk bracketnya kita lurusin dulu. Jadi nanti kita akan pasangkan lubang untuk levelingnya. Nah, ini bagian kiri yang kotak itu untuk leveling ya, untuk pivot leveling. Nah, udah kita rapin untuk bekas coakannya
dan kita akan pasangkan boxnya ya. Dan ini ukurannya lebar potongan sekitar 8 cm. Jadi kita menggunakan X3 ya, box X3 untuk lebarnya sekitar 8 cm. Oke, kita ukur dulu, dan ini udah kita ukur untuk potongan boxnya. Kita potong sekitar 7 cm ya. Nah, soalnya panjang ke atas 7 cm, kita potong 7 cm dan kita tempelkan di bagian belakang. Oke, kita tempel seperti ini. Dan nanti kita lem dulu ya. Kita lem menggunakan lem Korea atau lem G. Nah, ukurannya pas ya, udah presisi. Dan nanti untuk penutup sisanya ini kita ambilkan dari sisa potongan boxnya sudah cukup. Nah, jadi kita sisa potongannya masih bisa buat nutup bagian bawah. Nah, di bagian sini kita akan garis dulu ya, karena kita potong lagi, karena yang nonjol kita garis, kita potong lagi nanti biar dapat presisi. Oke, kita garis dulu dan kita potong. Nah, setelah kita garis seperti ini, selanjutnya kan kita potong. Untuk pemotongannya menggunakan karter juga ya, dipanasin. Nah, ini setelah kita potong, untuk pemotongannya ini belum rapi ya, karena kita panasin terus menggunakan karter. Jadi nanti bisa dirapiin lagi menggunakan karter, ukurannya dipasin ya. Nah, ini langsung kita tempel di bagian belakang yang bekas cowakannya supaya tertutup. Nah, masih ada sisa, tapi kita lem aja dulu, nanti untuk ngerapiinnya setelah kita lem, jadi lebih mudah. Oke, kita tempel, kita lem dulu menggunakan lem G dulu ya. Nanti selanjutnya untuk terakhir kita menggunakan lem Dextone atau lem campur, yang lem plastik til yang hitam dan putih itu. Menggunakan dempul juga bisa ya. Jadi untuk pengelemannya sebenarnya menggunakan Dextone aja udah cukup. Oke, kita lem rata dulu supaya tidak lepas. Nah, bagian-bagian sudutnya kita lem dulu. Nah, kita tunggu lemnya rekat dulu ya. Nah, nanti kalau sudah kita lem, kita rapiin juga untuk sisa potongan yang masih nonjol. Jadi kita rapiin, kita ratain lagi. Nah, dari dalam kita lem juga. Dan untuk bagian bawah masih ada lubang. Nah, bagian bawahnya ini nanti kita akan tutup lagi ya. Nah, ini untuk sisa-sisa potongannya nanti kita bersihin lagi, kita rapiin. Nah, bagian sini bawah kita tutup menggunakan bekas potongannya juga cukup. Kita bikin rata dulu, kita potong rata. Nah, ini udah kita potong rata bekasnya ya. Jadi kita potong rata seperti ini. Nah, baru kita tempel di bagian bawah boxnya. Nah, ini ukurannya udah pas kalau teman-teman pakainya ukuran box X3. Oke, tinggal kita lem, dan nanti selanjutnya kita finishing menggunakan lem Dextone. Oke, kita lem dulu semua keliling. Oke, kita lem, dan sambil kita tunggu lemnya rekat dulu ya. Jadi untuk pengeleman usahakan lemnya rekat dulu supaya boxnya nggak geser lagi. Nah, nanti untuk box di bagian bawahnya ini bisa kita juga pasangkan baut ya, supaya kenceng, nggak copot. Sebenarnya di lem menggunakan lem Dextone juga sudah aman ya untuk box ini. Jadi untuk retrofitnya nggak terlalu besar. Jadi untuk pengeleman menggunakan Dextone aja cukup. Nah, masih ada nonjol-nonjol, nanti kita rapiin sambil kita lem. Jadi kita lem keliling rata supaya airnya jangan masuk atau jangan bocor, supaya tidak rembes air. Jadi nanti untuk air nggak ada masuk ke bagian headlamp. Dan untuk lubang kecil kita potong, kita pasangkan leveling di bagian sebelah kanan. Dan untuk lubang kabel ini nanti bisa kita pasangkan untuk kipas ya, kipas blower pendingin. Nah, ini udah kita percepat aja ya, udah kita lem dan udah kita cat. Leveling juga sudah kita pindah, dan ini udah kita rapiin, kita lem semua dari dalam dan dari luar. Untuk leveling juga sudah kita pasang. Nah, levelingnya bagian kanan, karena kita masih pakai manual leveling ya. Nah, udah terpasang ya manual levelingnya. Dan untuk bagian kiri yang lubang kabel, instalasi kabel, itu kita pasangkan kipas blower atau kipas pendingin tambahan.
Nah, kipasnya kita pasang di luar aja ya. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian lubang dalamnya, nanti untuk instalasi kita kasih lubang di samping kipas. Nah, ini untuk instalasi keluarnya kabel nanti di bagian sini. Nah, jadi nanti untuk posisi kabelnya masuk ke situ ya. Dan untuk di lubang kipasnya, ini kita kasih filter. Nah, ini filternya ini kita pakai dari masker ya, masker yang kita potong. Jadi supaya nanti debu tidak masuk ke dalam headlamp. Jadi ini lubang buat ventilasi untuk kipas blower. Jadi kita tambahkan saringan atau filter dari masker yang kita potong dan kita tempel. Jadi nanti untuk debu biar tidak masuk ke dalam headlamp. Oke, sudah beres semua untuk retrofitnya, udah kita cat dan udah beres. Tinggal kita nanti setting lampu di bracket dan pemasangan part-part tambahan lainnya. Jadi kurang lebih untuk retrofitnya seperti ini. Jadi ukurannya menggunakan box X3 ya. Nah, karena single billet. Nah, selanjutnya kita akan rakit billet di bracket ya. Nah, bracketnya ini berhubung AS Turbo Experience V2 lebih lebar dan kita beli bracketnya hanya AS Turbo, jadi posisinya nyangkut di bagian samping. Jadi di bagian bracketnya ini kita gerinda sedikit supaya billetnya masuk ya ke bracket. Jadi waktu awal tadi nyangkut, jadi kita gerinda. Nah, kita tambahkan juga baut ukuran 10-an. Untuk panjang bautnya yang kita pakai itu 3 cm. Jadi total keseluruhan panjang baut 3,5 cm ya. Tapi yang kita pasangkan untuk tonjolannya ukurannya 3 cm saja sudah cukup. Nah, ini 3 cm dari kepala baut ke bracket. Nah, ini hanya 3 cm yang kita butuhkan. Nah, oke, kita pasang dulu untuk billetnya. Jadi untuk bagian billet, di bagian belakang ini ada adapter, kita lepas dulu ya. Untuk baut adapternya ini kita lepas dulu supaya nggak nyangkut. Jadi kalau masih terpasang dia nyangkut ke box belakang. Jadi kita lepas dulu karena di AS Turbo ini ada bracketnya ya, ada bracket atau adapter baut belakang. Oke, kita lepas dulu dan nanti kita rakit di bracket. Untuk perakitan di bracket kita tidak menggunakan baut seron karena seronnya hanya di lem aja, karena kita pakai seron yang tipis atau seron COB. Nah, seperti ini tinggal kita pasangkan di bagian bracket ya. Untuk pemasangan bracket usahakan presisi dan pemasangannya menggunakan baut dan dibaut dengan kencang supaya tidak geser. Untuk pemasangannya kita pakai baut ukuran 4 mili ya. Ini baut ukuran 4 mili atau drat 4 mili. Teman-teman bisa cari ukuran M4. Untuk panjangnya sekitar 2 cm atau 1,5 cm cukup. Nah, ukuran diameternya 4 mili. Kalau mau beli teman-teman bisa cari baut ukuran M4. Oke, kita pasang dulu bautnya dari 4 sisi atau 4 lubang billetnya semua kita baut supaya kencang. Oke, kita pasang dulu bautnya. Bagian atas 2 dan bagian bawah 2. Sebenarnya kalau mau pakai seron, yang seron tipe BMW, ngebautnya ini bareng dengan baut seron atau di sekrup, menggunakan sekrup bareng dengan seronnya. Tapi di sini kita menggunakan seron COB, jadi seron COB hanya di lem nanti. Jadi untuk billetnya dibaut sendiri ke bagian bracket. Oke, kita pasang dulu bautnya ke 4 sisi, kita pasang semua. Dan nanti untuk presisi cahayanya bisa kita atur menggunakan water pass ya, seperti biasa. Untuk caranya di video-video sebelumnya sudah kita jelaskan untuk cara ngatur presisi cahayanya. Oke, sudah terpasang semua, kita kencengin. Dan selanjutnya nanti kita akan pasangkan ke part-part yang lain, lampu devil dan lampu seronnya juga kita pasang. Jadi kita bikin simpel-simpel aja ya, hanya pasang satu billet. Dan ini ada lubang D2 laser, nanti juga nggak kita pakai karena kita nggak tambahkan D2 laser, kita hanya pasang satu single billet aja. Oke, sudah terpasang. Untuk pemasangan lampu devil ya, untuk pemasangan lampu devil untuk bagian lensanya juga harus kita lepas dulu. Jadi untuk pemasangan devil, untuk baut lensa depan yang warna hitam ini kita lepas dulu karena lampu devilnya kita pasangkan di sekeliling lensa bagian dalam. Nah, kita bongkar dulu ya, bautnya kita lepas.
Untuk devilnya ini kita menggunakan lampu LED strip biasa ya. Untuk pakai LED strip tipe 360 juga bisa. Untuk dari merek ICC juga bisa. Kalau teman-teman juga mau pakai yang RGB juga bisa ya. Kita contohin menggunakan lampu LED strip biasa aja. Oke, nanti kita pasang di bagian keliling dalam. Nah, ini lampu LED stripnya sebagai lampu devil. Pakai LED strip biasa, pakai LED strip 360 juga bisa. Dan pasangnya kita kelilingin terbalik seperti ini di bagian dalam ya. Nah, kita kelilingkan di bagian dalamnya. Oke, setelah itu untuk pengelemannya bisa menggunakan double tip, bisa menggunakan lem Dexton juga bisa ya untuk pengeleman devilnya ini. Oke, kita kelilingkan seperti ini. Selanjutnya kita pasang menggunakan double tip aja juga sudah cukup untuk lampu devil ya. Jadi usahakan pemasangannya tidak copot atau tidak lepas. Oke, lampu devil sudah terpasang. Saatnya kita pasangkan surround ya. Nah, ini surroundnya surround COB. Jadi untuk ukurannya sekitar 70 mili yang kita pakai. Jadi biar bisa menempel di bagian frame dari lensanya ya. Nah, ini ukuran 70 mili. Nah, untuk pengelemannya kita tambahkan lem. Sebenarnya pakai double tip juga bisa, tapi ini kita tambahkan lem lagi ya. Nah, untuk lemnya kita pakai lem ribbon atau lem packing mesin juga bisa. Untuk menggunakan sealer juga bisa untuk pengeleman dari lampu surroundnya ini. Nah, seperti ini kita lem. Nah, kenapa kita pilih menggunakan lem tribon? Karena untuk sisa luberan lemnya ini masih bisa dibersihin ya. Jadi masih bisa dirapiin. Jadi, nah ini ada luber lem, masih bisa kita bersihin lagi. Dan untuk tribon nanti kalau udah kering dia lengket. Nah, pakainya tribon atau lem packing. Kalau mau pakai lem lain juga bisa ya. Teman-teman mau pakai lem sealer juga bisa. Oke, kita tunggu dulu sampai kering. Nah, ini udah agak kering. Nah, lemnya udah agak kering, lampunya udah aman, nggak lepas lagi. Nanti kita pasangkan lagi ya. Untuk pemasangannya langsung aja kita pasang lagi ke tempat bautnya, dan baut kita pasangkan lagi. Oke, kita baut dulu. Semuanya kita rapiin dulu, kita beresin, dan nanti kita akan pasangkan ke box ya. Oke, sudah terpasang semua, dan ini jalur-jalur kabelnya nanti kita rapiin. Dan jadi ini udah terpasang, ada 4 jalur kabel ya. Ini positif negatif dari lampu surround, dan ini positif negatif dari devil, ini positif negatif dari lampu utama, dan kabel ini positif negatif dari solenoid. Nah, oke, kita rapiin dulu kabelnya, dan nanti kita akan pasangkan untuk leveling ya, atau pivot. Nah, untuk pivotnya kita pakai pivot yang baut seperti ini ya. Untuk teman-teman beli di online juga bisa. Ini sebenarnya baut anti jebol untuk di visor Yamaha NMAX. Nah, ini kita pakai buat pivotnya aja ya. Jadi supaya pivot yang tadinya plastik itu nggak jebol. Nah, ini kendalanya macet seperti ini ya. Nah, kalau kita kendorin, dia kendor, jadi nanti getar lampunya. Supaya tidak getar, kalau memakai pivot baut seperti ini, kita pasangkan ring ya, ring karet. Ini karetnya bekas dari karet ban dalam yang kita buat ring seperti ini. Kita pasangkan 1 atau 2 lapis saja udah cukup. Jadi nanti masih bisa sliding naik turun untuk pivotnya, tapi lampunya tidak getar. Oke, kita pakai 2 lapis untuk ring karet dari bekas ban dalamnya, lalu kita kencengin. Nah, ini posisinya nanti nggak terlalu kenceng, masih bisa geser naik turun pivotnya. Nah, tapi lampunya nggak getar. Nah, oke, sudah terpasang, udah kuat ya, posisinya nggak getar juga, tapi masih bisa di sliding naik turun. Nah, masih bisa naik turun untuk pivotnya ini.
Oke, udah beres semua, kabelnya juga udah kita rapiin dan saatnya kita pasang. Untuk lubang D2 laser kita tutup saja karena kita sudah tidak memakai lampu D2 laser. Nah, pivotnya masih bisa sliding, jadi bisa naik turun, masih aman. Ini kabel-kabelnya juga udah kita rapiin. Nah, ini untuk posisi kabel solenoidnya ini masih ada soket ya. Nah, ini untuk kabel surround. Nah, positif negatif surround, dan ini positif negatif dari lampu devil. Oke, dan satu lagi ini positif negatif dari lampu utama, dan ini masih ada soketnya ini untuk positif negatif dari lampu jauh atau solenoid. Kita potong aja, nanti kita ganti soket. Oke, kita rapin dulu dan kita akan masukin ke box belakang dari lampunya. Oke, kita gulung pakai isolasi dulu ya supaya mudah masuk ke lubang bagian kabelnya. Nah, ini lubangnya lumayan kecil jadi agak susah. Oke, kita masukin dulu, kita gulung pakai isolasi kumpulan kabelnya supaya mudah untuk pemasangan. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung pasang aja ya. Jadi untuk lock pivotnya ini tinggal kita dorong aja nanti. Nah, ini tinggal kita dorong atau kita tekan, dia udah ngunci sendiri ya. Nah, untuk bagian bawah atau leveling bawah, untuk pivot leveling bawah, ini kita putar dulu sebelum kita tekan atau kita lock. Nah, kita putar dulu menggunakan kunci 10-an, pakai obeng juga bisa ya. Kita putar, kita kunci dulu, baru kita lock nantinya. Oke, ini untuk single billet menggunakan lock baut bagian atas ini masih aman ya. Jadi untuk single billet masih aman. Dan untuk posisinya agak jauh, jadi nggak nyangkut. Jadi udah aman, tinggal kita dorong, udah ngelock. Oke, kalau udah ngelock nanti kita presisi cahaya. Nah, untuk mempresisiin cahayanya, ini kita akan kalibrasi ya, atau kita nyari presisi cahaya ya. Nah, untuk presisi cahaya kita nyalakan dulu untuk lampu utamanya atau lampu dekat dari bilet. Nah, di bagian depan sana di etalase itu udah kita ukur rata-rata airnya ya. Garis etalase itu udah rata-rata air. Nah, seperti ini, dan kita mau setting pakai water pass. Coba ambilin water pass. Nah, ini pakai water pass. Nah, untuk cara menempatkan water passnya kita cari sudut yang rata ya di bagian atas headlampnya. Nah, ini bagian ini kita ambil yang sudut rata. Nah, pastikan untuk air di tengah-tengah ya, air di water pass posisinya di tengah-tengah, dan cahayanya harus lurus dengan patokan yang etalase yang udah kita garis dengan rata-rata air. Nah, contoh ini kita pakai di tengah-tengah. Nah, untuk cahayanya juga harus lurus rata-rata air supaya nanti saat dipasang di motor cahaya lampunya tidak miring ya. Untuk cut off-nya nggak miring, jadi rata-rata air juga untuk cut off dari cahaya lampu biletnya ini. Nah, oke, udah presisi, kita rasa udah presisi. Nah, udah cukup. Kalau masih miring, bautnya bisa dikendorin, baut yang ke bracket bilet bisa disetting lagi, kurang ke kiri atau ke kanannya. Udah beres, kita presisi, udah normal semua ya. Jadi tampilannya seperti ini setelah kita pasang semua dan kita tutup. Sangat simpel ya. Nanti bagian pinggirnya kita kasih lem mica reflektor ya. Ini kita coba pasang dulu reflektornya tanpa lem. Nanti tetap kita finishing pakai lem ya. Pakai lem lagi mica reflektor supaya tidak bocor atau air masuk ke dalam headlampnya. Oke, kita coba dulu pasang. Nanti untuk pengelemannya atau pemasangan lem nanti kita lem lagi. Kita coba pastiin dulu ya untuk nyala dari semua lampunya sebelum kita lem, atau sebelum kita patenin di lem. Kita coba satu persatu nyala lampu yang sudah kita pasang. Kita coba untuk nyala lampu devilnya dulu. Nah, ini lampu devil aman, lampu devil menyala, kita pakai warna biru. Lampu devil udah aman, kita coba lagi untuk lampu surround ya. Untuk lampu surround kita coba atau kita nyalakan bareng dengan devil ya.
Oke, yang penting kita coba dulu. Ini negatifnya dari lampu stron, kita pasang adapter atau kita pasangkan ke negatif aki. Oke, untuk positifnya kita pasang juga, kita coba untuk nyalakan lampu stronnya. Nah, sudah menyala lampu stronnya. Lampu stronnya sangat terang ya, untuk stron tipe COB ini lumayan terang. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk lampu utamanya juga kita tes nanti. Untuk lampu utama pastikan semua lampunya utama bekerja normal atau nyala juga dengan normal. Ini lampu devil, lampu stronnya udah normal, lampu utama dan lampu jauh juga harus nyala normal. Nah, kurang lebih hasil perakitannya seperti ini ya, untuk pemasangan single billet di motor Honda Deluxe 2024 atau Honda Beat Deluxe New.